ini sepatutnya bangga loh. Para ulama Al-Quran Indonesia sejak tahun 1974 sudah berjihad merumuskan penulisan mushaf Al-Quran yang mudah dibaca dan dipelajari oleh umat Islam Indonesia. Hasilnya, alhamdulillah, setelah selama kurang lebih 10 tahun beliau-beliau ini melakukan kajian, lahirlah mushaf Al-Quran Standar Indonesia atau yang biasa disebut dengan MSI. Untuk kualitasnya, jangan diragukan lagi dong. Kesahihan MSI ini sudah diuji dan diakui oleh ulama Al-Quran dunia, seperti ulama dari Mesir, dari Saudi Arabia, dari Yordania, juga ulama dari Pakistan. Artinya, secara ilmiah, MSI bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam video kali ini, Mimin akan ngajak sobat sekalian untuk mengenal lebih dekat apa itu MSI dan apa saja karakteristik yang khas darinya. Apa itu MSI? MSI adalah mushaf Al-Quran yang dibakukan cara penulisannya atau rosemnya, harokat, tanda baca, dan tanda wakofnya berdasarkan hasil musyawarah kerja ulama Al-Quran dari tahun 1974 hingga tahun 1983. Mushaf ini kemudian dijadikan sebagai pedoman penerbitan mushaf Al-Quran di Indonesia. Sebagai mushaf standar, sudah barang tentu dong ya, MSI tidak asal ditulis ya Mas Bro, Mbak Sis. Ada ketentuan-ketentuan khusus yang dipakai ulama Al-Quran Indonesia dalam merumuskan penulisan MSI. Apa saja ya itu? Jangan kemana-mana, disimak sampai selesai ya. 1. Aspek kiroat atau bacaannya. Dalam aspek bacaan atau kiroat, MSI ditulis mengikuti riwayat Abu Amr Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi yang bersumber dari kiroat Abu Bakar Asim bin Abi Najud Al-Kufi At-Tabi'i dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami dari 4 sahabat Nabi Muhammad, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, dan Ubay bin Ka'ab. 2. Aspek rosam. Pada aspek rosam, MSI mengacu pada penulisan mushaf para ulama yang diutus Khalifah Utsman bin Affan ke Basrah, Kufah, Syam, Makkah, dan Madinah, mushaf pribadi Khalifah Utsman, serta mushaf-mushaf salinannya, yang secara umum berasal dari riwayat Asy-Syaikhaini fi al-Rosam, yaitu Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Al-Mughni dan Abu Dawud Sulaiman bin Najah dalam kitab Mukhtasar At-Tabyin li Hidayat Tanzil. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, maka yang diutamakan adalah riwayat Ad-Dani dan terkadang juga dipilih pendapat selain Asy-Syaikhaini. 3. Aspek harokat atau tanda baca. Untuk harokat dan tanda baca, MSI menganut ketetapan ulama Tobat pada kitab At-Tiraz ala Dhabti Al-Khawas dengan sedikit perbedaan dan putusan LTMI, yaitu menggunakan ketentuan harokat yang digagas oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan muridnya dengan mengedepankan harokat dan tanda baca pada mushaf yang beredar di dunia timur sebagai ganti harokat dan tanda baca mushaf Andalusia dan Maroko. 4. Penghitungan jumlah ayat. Jumlah ayat dalam MSI adalah 6.236 ayat. Metode penghitungannya mengikuti ulama Kufah yang berasal dari Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Habib As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib, sebagaimana pada kitab Al-Bayan karya Abu Amr Ad-Dani, Kalimatus Zuhur karya Abu Muhammad Al-Qasim bin Firru Asy-Syatibi, Syarah Kalimatus Zuhur karya Abu Ridwan Al-Muqallati, dan kitab Tahqiq Al-Bayan karya Syekh Muhammad Al-Mutawalli, serta kitab-kitab lain terkait ilmu penghitungan ayat Al-Quran. 5. Aspek wakaf dan simbolnya. Mengenai wakaf, simbol dan tata letaknya, MSI merujuk pada kitab Ilalil Wukuf karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Qaifur As-Sajawandi beserta hasil kajian ulama Al-Quran Indonesia dengan mempertimbangkan aspek makna berdasarkan pendapat para ulama tafsir, ulama wakaf dan irtidat, serta mushaf-mushaf cetak terdahulu. 6. Pembagian juz, hizib, dan rubu. Pembagian juz, hizib, dan rubu, MSI merujuk pada beberapa kitab berikut ini. Kitab Ghaisan Naf'i karya Asma Makusi, Nazimatus Zuhur karya Abu Muhammad Al-Qasim bin Firru Asy-Syatibi, dan beberapa kitab lainnya.
dilengkapi dengan kesepakatan para ulama Al-Quran mengenai penjelasan 7 manzil yang mengikuti rumus Hamidi Syauqi dan penjelasan kata yang terletak di pertengahan Al-Quran, yaitu kata wal yatalaqqa. 7. Aspek mati dan madani. Penetapan periodisasi turunnya ayat Al-Quran di Mekah atau Madinah, MSI berpedoman pada buku-buku qiraat dan tafsir dan ditetapkan berdasarkan hasil kajian yang mendalam oleh ulama-ulama Al-Quran Indonesia. Oh iya, satu lagi. Untuk ayat-ayat sajadah dan tempatnya diambil dari kitab-kitab hadits dan fikih tanpa dijelaskan perbedaannya dalam catatan pinggir mushaf. Itulah penjelasan singkat tentang Suara Dalam Indonesia atau yang biasa disebut dengan MSI. Semoga informasi ini menambah kecintaan kita kepada mushaf Al-Quran ya. Sampai jumpa dalam kajian Al-Quran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana? Seru nontonnya? Seru. Tapi insya Allah kita nonton di sini Pak. Waktu sudah menunjukkan 10:30, jadi insya Allah kita boleh kunjungannya. Sebelumnya ada informasi terkait yang per hari ini, alhamdulillah laporan dari rekan saya selaku admin di grup PWI itu per hari ini alhamdulillah ada 21 transaksi dengan Foto? nominal Video. 750.000. Video dia mah. Allah